Kembali ke AVC, Alhamdulillah Virtual Class. Oke, setelah tarik nafas, bagaimana? Masih sanggup untuk lanjut belajar public speaking? Semoga masih konsisten ya, masih istiqomah ya, jangan menyerah ya, harus sabar memang kalau misalkan belajar. Dan jangan lupa dipastikan sudah nonton video-video sebelumnya supaya materinya berkelanjutan, teman-teman gak bingung di tengah jalan. Nah, ada pertanyaan yang juga cukup sering ditanyakan, entah bertemu ketika waktu ikut webinar atau seminar, mereka kemudian tanya, atau dikirimkan melalui DM Instagram. Nah, kadang-kadang mereka masih bingung nih ternyata, Kak, gimana ya cara menyusun materi? Mungkin contohnya materi presentasi untuk public speaking. Oke, saya sudah nyusun PPT-nya, tapi kemudian ketika mengemasnya menjadi bahasa tutur dan saya sampaikan kepada audiens atau komunikan, kayaknya kok saya masih bingung ya. Nah, apakah teman-teman juga merasa seperti itu? Yang pertama, teman-teman ingat 3 elemennya terlebih dahulu. Yang kedua, jangan lupa pahami 4B yang kemarin, terutama poin B yang pertama. Apa ayo? Semoga masih ingat ya. Nah, terus apa nih elemen-elemennya tadi yang disampaikan di pertama tadi? Ada O, opening. Ada C, content. Ada juga C berikutnya yaitu closing. Opening, dibuka dulu bagaimana pembukaannya, menyapa dulu audiensnya dan lain-lain. Kontennya, ya udah fokus pada wawasannya. Kemarin kita sudah bahas 4B ya. 4B yang pertama adalah brain, tentang topik dan juga wawasan. Jangan lupa itu dikuasai. Nanti juga ada nih tips bagaimana menyusun kontennya, tapi nanti dulu. Kalau misalkan yang terakhir adalah closing, ditutup dulu, tapi jangan lupa kesimpulan. Karena biasanya kalau dalam seminar mungkin kita ngomongnya nggak hanya beberapa detik atau menit ya, mungkin bisa aja ya jam, 2 jam, atau mungkin lebih seperti itu. Apalagi kalau misalkan dalam forum diskusi yang sangat tight banget, yang kayaknya lagi seru, jadi kita pembahasannya ada banyak. Nah, jangan lupa ketika dalam closing ini kesimpulan, conclusionnya, atau kalau misalkan marketing lagi promosi jualan ada call to actionnya dan lain-lain, baru salam penutup. Nah, seperti itu. Terus apa Mbak trik ataupun strategi untuk menyusun kontennya, materi tadi? Nah, ini juga penting. Teman-teman bisa pakai segitiga, cara segitiga, atau segitiga terbalik. Aduh, kok tambah pusing ya Mbak, itu apa segitiga sama segitiga terbalik? Jangan-jangan merek tepung terigu gitu kan ya? Bukan. Ini bukan merek tepung terigu. Segitiga yang begini, yang normal begini, yang mengerucut di atas ini maksudnya teman-teman menyusun dari hal yang khusus baru ke yang umum. Nah, udah mulai inget, mungkin ini dulu pernah dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia ya, dari sesuatu yang khusus baru ke umum ya. Atau kalau misalkan teman-teman pengen pakai alternatif yang kedua, pakai segitiga yang terbalik. Artinya teman-teman membahas konten materinya adalah sesuatu yang umum dulu, baru sesuatu yang khusus. Karena tadi bentuknya begini ya, melebar dulu baru mengerucut. Nah, gimana? Prakteknya kita ketemu di kelas, nanti kita bahas, kita diskusi, teman-teman boleh tanya apa aja tentang materi ini. Oke? See ya!